Halo guys, selamat datang di channel Films with Dance. Dance, dance, dance. Nah, pada hari ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul The Voices. Jadi film ini adalah seorang di mana dia itu mendengar suara-suara dan dia menjadi seorang psikopat. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai. Diam. Kita mulai. Cerita dimulai di sebuah perusahaan dengan seorang bernama Jerry. Ia adalah seorang pekerja baru di perusahaan logistik ini. Dan ini adalah bosnya, Pak Kowalski. Perusahaan ini akan merayakan ulang tahun tahunannya. Dan Pak Kowalski meminta Jerry untuk membantu dengan persiapan. Tapi karena tidak dihitung lembur, Jerry terlihat enggan. Pak Kowalski bilang ada karyawati baru cantik yang datang dari Inggris dan ia akan terlibat dengan persiapan itu. Jerry pun tanpa ragu menerima tugas itu agar ia bisa melihat si gadis cantik. Sepulangnya ia di rumah, Jerry ternyata memiliki 2 binatang peliharaan, seekor anjing bernama Bosco dan seekor kucing bernama Tuan Whiskers. Shouldn't that be a straitjacket? Shut up. Terdengar ia semacam sedang berbicara dengan seseorang, tapi kita tidak melihat wujudnya. Nah, suara pria itu mengatakan hal-hal jelek kepada Jerry. Ia berkata bahwa Jerry itu tidak berguna dan menyedihkan. Satu-satunya alasan kenapa perusahaan itu tidak memecatnya itu karena dia terlalu baik. Padahal itu nggak bener loh ya guys. Akhirnya Jerry dan karyawan lainnya mengadakan sebuah pertemuan untuk membahas bagaimana pesta ulang tahun perusahaan itu akan dilakukan. Akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan pesta kongga beramai-ramai. Di situ kita melihat ada beberapa karyawan lain seperti John, Dave, dan si gadis cantik dari Inggris itu. Namanya adalah Fiona. Setelah itu, Jerry pun bertemu dengan psikiaternya. Namanya Dr. Warren. Dr. Warren dan Jerry berbincang-bincang tentang kehidupan Jerry. Apa rutinitasnya, apa yang ia rasakan, dan bagaimana keadaan mentalnya. Dr. Warren juga menanyakan apakah Jerry meminum obat yang diberikan. Tapi Jerry memberikan jawaban-jawaban ambigu. Dr. Warren memperingati Jerry untuk meminum obatnya agar ia bisa menjadi lebih baik. Lalu Dr. Warren menanyakan apakah ia pernah mendengar suara-suara. Jerry terlihat gelisah. Ia berkata tidak. Dr. Warren pun mengatakan bahwa ibu Jerry mengalami hal yang sama dulu. Bahwa dia itu mendengar suara-suara. Ibu Jerry mengartikan suara-suara yang berbicara dengannya sebagai suara malaikat. Walaupun sebenarnya itu bukan, kata Dr. Warren. Hadir pada hari pesta, Jerry kelihatan terpesona oleh para Sfiora. Saat mereka berdansa, dunia serasa berdua. Sepulangnya Jerry dari pesta itu, ia merasa sangat bahagia. Ia memberitahu binatang peliharaannya bahwa pesta tadi sangat seru dan asik. Tiba-tiba, Tuan Whiskers, kucing peliharaan Jerry, berbicara. Ia mengatakan, apakah Jerry akhirnya meniduri Fiona? Jerry mengatakan bahwa ia tidak harus menjawab itu. Tuan Whiskers pun kembali menyerang Jerry. Ia mengatakan bahwa Jerry tidak akan pernah memiliki Fiona karena Jerry kelihatan menyedihkan. Mengagetkannya, Bosco pun tiba-tiba berbicara. Ia menyuruh Tuan Whiskers untuk diam. Tapi Whiskers pun tetap menyerang Jerry, mengatakan bahwa ia tidak pantas untuk Fiona karena ia terlalu biasa. Daripada mendengar Tuan Whiskers, Bosco pun mengajak Jerry untuk jalan-jalan saja. Kesal mendengar perkataan Whiskers yang merendahkannya, ia segera jalan-jalan bersama Bosco. Suatu hari, Jerry akhirnya mengajak Fiona untuk sebuah kencan di restoran makanan Cina bernama Shihan. Tapi Fiona lupa kalau di hari yang sama, ia sudah ada janji dengan teman-teman akuntingnya untuk melakukan karaoke. Fiona pun hanya mengirimkan pesan suara ke Jerry dengan harapan agar ia mendengarnya. Sayang sekali, Jerry yang terlalu bersemangat tidak melihat pesan yang dikirim Fiona. Nah, malam itu Jerry berada di Shihan.
Fiona dan teman-temannya berada di tempat karaoke. Jerry merasa sedih. Kenapa Fiona tidak datang? Padahal atraksi-atraksi di Shihan gak kalah menarik loh. Ia pun hanya bisa berbicara sendiri dengan seekor ikan mas yang ada di dalam mangkuk. Acara mereka berdua pun selesai. Fiona selesai berkaraoke dan Jerry pun dengan sedih kembali ke rumah karena ia tidak jadi berkencan. Malam itu terjadi hujan yang sangat deras. Ternyata mobil Fiona mogok dan dia nggak bisa pulang. Tapi Jerry dengan sangat kebetulan berpapasan dengan Fiona dan memberikan Fiona tumpangan. Karena kehujanan dan dingin, Fiona mengajak Jerry untuk mencari makan malam berat. Maka pergilah mereka ke tempat burger Dorans. Dalam perjalanan, Jerry dan Fiona mengobrol basa-basi. Tapi gara-gara Jerry tidak fokus ke depan mobil, mereka terkena kecelakaan. Waduh, jangan ditiru ya guys, kalau naik kendaraan harus lihat ke depan loh. Ternyata mereka menabrak seekor rusa yang sedang menyeberang. Kepala rusa itu menembus kaca depan mobil Jerry dan terlihat sekarat. Fiona terlihat syok gemetaran, mencoba memproses apa yang terjadi. Jerry yang juga sedang syok melihat kepala rusa yang di dalam kabin mobilnya tiba-tiba berbicara. Rusa itu meminta Jerry untuk membunuhnya agar ia tidak sengsara lagi. Melihat Jerry yang dengan brutal membunuh rusa itu, Fiona pun ketakutan dan langsung keluar dari mobil, berlari menuju hutan. Jerry pun mengejarnya, menyuruh ia jangan berlari agar ia tidak tersesat. Tapi karena ia memegang pisau dan bersimbah darah dari rusa tadi, ia terlihat sangat mirip seperti seorang pembunuh. Fiona pun tersungkur jatuh. Pada saat Jerry ingin membantunya, ia tidak sengaja menusuk Fiona. Ternyata selama pengejaran itu, ia tidak sadar bahwa ia masih memegang pisau. Fiona pun meninggal. Takut, syok, dan kebingungan, Jerry segera kembali ke rumahnya dan meninggalkan mayat Fiona di hutan. Kembali ke apartemen Jerry, Jerry terlihat berbicara lagi dengan binatang piaraannya. Bosco mengatakan bahwa ia itu adalah orang yang baik. Jadi ia seharusnya berkata jujur dan melaporkan dirinya ke polisi. Sedangkan Tuan Whiskers berkata bahwa Jerry tetap akan masuk penjara dan tidak akan bertahan di dalam penjara. Polisi mana mau tahu apa yang Jerry katakan. Dia hanya melihat apa yang Jerry lakukan. Jerry harus segera membersihkan jejak pembunuhannya dan menganggap tidak ada apa-apa yang terjadi. Pada suatu pagi, Jerry kembali ke TKP untuk mengambil mayat Fiona. Tapi ia meninggalkan jejak organ-organ Fiona dan hanya mengambil mayatnya. Setelah itu, ia langsung ditelepon oleh psikiaternya, Dr. Warren, untuk segera datang ke sesi terapi mereka. Dalam sesi itu, Dr. Warren masih menanyakan hal yang sama. Apakah Jerry mendengar suara-suara? Suara-suara yang seharusnya tidak berasal dari apa-apa. Jerry mengatakan tidak. Dr. Warren menanyakan apakah ia sering menangis dan apakah ia masih sering meminum obatnya. Jerry mengatakan bahwa ia tidak suka meminum obatnya. Dr. Warren mengatakan ia harus meminum obatnya setiap hari secara rutin agar ia bisa cepat sembuh dan tidak dikembalikan ke Departemen Koreksi Negara. Malam harinya, Jerry memotong bagian badan Fiona satu persatu dan kepalanya disimpan ke dalam lemari es. Ngeri banget ya guys. Lalu semua bagian dari badan yang sudah dimutilasi itu dimasukkan ke dalam toples plastik. Waduh, benar-benar di luar nurul dah Jerry ini. Tiba-tiba kepala Fiona yang di dalam lemari es itu berbicara dengan Jerry dan menyuruh Jerry untuk memberanikan diri dan meminum obat yang diberikan oleh psikiaternya. Malam itu, Jerry bermimpi akan masa kecilnya. Jerry ternyata pernah merasakan KDRT oleh bapaknya sendiri karena bapaknya yang tak mengerti akan isu kesehatan mental. Ia berpikir bahwa Jerry dan istrinya gila dan harus dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa karena mereka mendengar suara-suara entah dari mana.
Trauma itu terbawa sampai Jerry dewasa, sehingga ia tidak bisa membedakan antara khayalannya sendiri dan realita. Paginya, ia terbangun dan melihat apartemen yang suram, kotor dan jelek. Ia mencoba untuk berbicara dengan Bosco dan Whiskers, tapi mereka tidak menjawab. Ternyata semua yang telah terjadi sebelumnya hanyalah khayalannya yang berbaur dengan realita. Apartemen yang terlihat bersih dan rapi, binatang piaraannya dapat berbicara, bahkan kepala Fiona yang dapat berbicara kepadanya hanyalah sebuah ilusi. Melihat realitanya yang sangat mengerikan itu, Jerry pun segera membuang semua obatnya ke wastafel. Sehari berlalu, dan Jerry pun terbangun dari tidurnya. Ia merasa sangat segar karena ia kembali bisa melihat realita yang telah berbaur dengan khayalannya. Binatang piaraannya serta kepala Fiona pun kembali berbicara kepadanya. Semua yang ia lihat menjadi indah dan sempurna, walaupun itu bukan realita yang sebenarnya. Kembali bekerja ke perusahaan, Pak Kowalski menanyakan Jerry di mana Fiona, karena Fiona telah menghilang cukup lama dan tidak bisa dihubungi. Jerry mengatakan ia tidak tahu keberadaan Fiona dan berpura-pura bodoh. Kembali ke dalam apartemen, Jerry sedang menonton TV, ditemani oleh binatang-binatang piaraannya. Tuan Whiskers kembali menghasut Jerry agar ia melakukan pembunuhan lain. Kenapa? Agar ia bisa merasa lebih hidup. Lagi pula, ia sudah melakukan sebuah tindak kriminal. Jadi, ia tidak bisa kembali menjadi orang biasa, kata Tuan Whiskers. Jerry pun mencoba untuk melakukan pembunuhan lagi. Kali ini, ia berencana untuk membunuh salah satu kolega Fiona, yaitu Lisa, yang ternyata menyukai Jerry. Jerry mengajak Lisa untuk nongkrong bersama setelah jam kerja. Mereka lalu pergi ke bar dan ngobrol. Lisa ternyata memiliki seekor kucing juga, sehingga mereka berbincang-bincang tentang binatang piaraan mereka. Lisa bertanya, apakah Jerry mau bertemu dengan kucing piaraan Lisa di apartemennya. Jerry pun setuju. Tapi keraguan muncul di dalam pikiran Jerry. Ia mulai ragu untuk melakukan aksi pembunuhan itu. Dalam perjalanan, Jerry tiba-tiba menyarankan pergi untuk sebuah ke tempat lain dan bukan ke apartemen Lisa. Mereka mulai masuk ke arah hutan yang jalannya kecil dan terlihat cukup terpencil. Jerry membawa Lisa ke sebuah rumah kayu yang ternyata adalah rumah tempat ia tinggal pada saat Jerry masih kecil. Jerry berbincang-bincang, mengatakan bahwa keluarganya dulu adalah imigran dari Jerman yang pergi ke Amerika untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Tapi sampainya di Amerika, Jerry tidak banyak memiliki teman. Ia lebih sering sendiri. Sehingga ia lebih banyak berkhayal bahwa benda-benda mati seperti bintang-bintang di langit adalah temannya. Mereka berdua pun masuk ke dalam rumah itu. Jerry mengalami kilas balik di saat ia masih kecil. Di situ, kita lihat Jerry dan ibunya bersedih karena ibunya akan segera dibawa kembali ke rumah sakit jiwa. Sama seperti Jerry, ibunya pun berkhayal akan suara-suara yang berbicara kepadanya. Binatang berbicara kepadanya. Padahal itu semua tidak nyata. Karena ibunya yang gak mau lagi kembali ke dalam rumah sakit jiwa, ibunya pun mencoba menghapus dirinya sendiri. Tapi karena ia tidak mampu, ia meminta Jerry untuk segera menyelesaikannya. Kembali ke waktu sekarang, Jerry pun terlihat menangis karena ia mengingat insiden yang sangat menyedihkan itu. Lisa menanyakan kenapa Jerry menangis. Jerry menjawab, ibunya meninggal di dalam kamar yang di atas. Dia menganggap dirinya sebagai kriminal karena ia telah membunuh ibunya sendiri. Melihat Jerry di keadaan yang sangat rentan secara emosional, Lisa pun mencium Jerry dan mereka bermalam bersama di apartemen Lisa. Setelah itu, paginya Jerry mengobrol dengan Lisa. Jerry mengatakan bahwa kemarin malam bukanlah seperti yang ia harapkan. Maksudnya, tidak terjadi insiden pembunuhan itu dan ia tidak merasa kesepian. Lisa pun membalas bahwa ia merasakan hal yang sama. Mengingat bahwa mereka harus pergi bekerja, Jerry segera pulang ke apartemennya untuk bersiap-siap. Sesampainya ia kembali dalam apartemen,
Jerry merasa sangat bahagia. Tapi seperti biasa, Tuan Whiskers, bak makhluk dari neraka, langsung meminta makanan dan mengatakan bahwa ia sudah meninggalkan sebuah hadiah di atas sofa Jerry. Kotoran maksudnya. Suatu malam, saat Jerry sedang menonton TV dalam apartemennya, ia melihat sebuah berita bahwa ada seorang wanita yang dibunuh dan sisa bagian tubuhnya tertinggal di hutan. Jerry pun sadar bahwa ia yang sebenarnya melakukan pembunuhan itu dan ia lupa untuk membersihkan jejaknya pada saat ia mengambil mayat Fiona. Ia pun berbincang-bincang dengan Tuan Whiskers, Bosco, dan kepala Fiona. Bosco sebagai representasi yang baik, Tuan Whiskers sebagai representasi yang jahat, dan Fiona sebagai representasi fakta yang sebenarnya. Jerry masih bersikeras bahwa walaupun ia yang membunuh Fiona, sebenarnya ia tidak berniat. Ia sering merasa kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu dari luar. Ternyata itu Lisa. Ia berkunjung ke rumah Jerry yang ingin bertemu dengannya. Setelah berbincang-bincang di luar, Jerry baru sadar bahwa ia telah terkunci dari luar dan ia tidak membawa kuncinya dari dalam. Jerry berusaha masuk kembali ke dalam apartemennya melalui jalan atas. Melihat Jerry yang sedang kesusahan, Lisa mencoba membuka kunci pintu apartemen dengan pin rambut miliknya. Wah, gila ya, bisa nyongkel kunci apartemen orang loh. Setelah masuk ke apartemen Jerry, Lisa terkaget melihat keadaan apartemen Jerry yang sangat mengerikan. Berantakan, kotoran berserakan di mana-mana. Beberapa bagian bahkan bersimbah darah. Lisa melihat sesuatu yang mirip dengan kepala di atas meja Jerry yang tertutup jaket. Lisa pun ketakutan dan ingin segera melarikan diri dari apartemen Jerry. Tiba-tiba Jerry muncul dari atas. Jerry terlihat sedang berbicara dengan kucingnya, walaupun di mata Lisa, kucingnya tidak mengatakan apapun. Tampaknya Tuan Whiskers menyuruh Jerry untuk membunuh Lisa. Tapi karena Jerry sangat menyayanginya, ia berteriak kembali ke Tuan Whiskers dan mengatakan bahwa ia tidak akan membunuhnya. Semakin takut akan keadaan yang aneh itu, Lisa pun berlari ke kamar tidur Jerry, menutup pembatasnya. Tapi sayang sekali tidak ada kunci. Jerry pun masih berusaha untuk menenangkan Lisa dan tidak masuk secara paksa. Ia masuk dan meminta maaf kepada Lisa. Lisa pun masih mencoba untuk lari. Tapi Jerry pun langsung membanting Lisa ke tempat tidur. Di saat itu, karena bantingan yang keras, leher Lisa pun terbentur dan mengalami pendarahan yang dalam. Akhirnya, Lisa pun meninggal. Dengan brutal, Jerry pun memutilasi Lisa seperti Fiona dan menaruh kepalanya di dalam lemari es. Suatu hari, kolega-kolega Jerry curiga kenapa Lisa dan Fiona menghilang tanpa kabar. Dave, salah satu karyawan kantor, menyuruh temannya untuk melakukan cek di salah satu website koran. Melihat judul dari koran itu bertuliskan seorang bocah laki-laki di penjara setelah kematian ibunya. Dan melihat nama di situ adalah Jerry, Allison, Dave, dan John pun kaget. Suatu hari, Allison memberanikan diri untuk ke rumah Jerry untuk melihat apakah Fiona dan Lisa ada di situ. Tanpa ragu, Jerry pun dengan brutal menghabisi nyawa Allison dan memasukkan kepalanya ke dalam koleksi lemari es. Jerry pun semakin stres dan frustrasi. Ia menghadapi konflik batin. Ia merasa ia bukan seorang yang jahat, tapi ia telah melakukan hal-hal kejahatan. Bosco yang baik pun langsung mengatakan kalau Jerry sudah menjadi orang jahat dan bukan orang baik lagi seperti dulu. Tuan Whiskers yang jahat mengatakan kalau Jerry sudah tidak bisa kembali lagi menjadi orang baik. Jadi, ia tidak perlu setengah-setengah lagi, sekalian aja menjadi orang yang jahat dan membunuh lebih banyak. Jerry yang kebingungan akan jati dirinya mulai frustrasi dan pusing. Jadi, ia pergi ke tempat psikiaternya, Dr. Warren, untuk mencari jawaban. Ia mengaku kepada Dr. Warren bahwa ia adalah orang yang jahat dan ia telah membunuh beberapa orang. Dr. Warren yang ketakutan pun berusaha menghubungi polisi. Tapi
Tapi Jerry dengan cepat merampas HP Dr. Warren dan membawanya ke sebuah ladang kosong agar ia dan Dr. Warren dapat berbicara tanpa diganggu siapapun. Di sana, Dr. Warren memberitahu bahwa banyak orang yang sebenarnya mengalami hal yang sama dengan Jerry. Bahkan dirinya sendiri juga. Suara-suara pikiran kita banyak mengatakan hal-hal jelek, merendahkan, dan menyuruh kita untuk berbuat jahat. Tapi kita bisa melawan dan berargumen dengan pemikiran seperti itu. Kita bisa mengatakan bahwa kita bukanlah orang yang jahat, dan kita dapat mengontrol diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat. Merasa lebih lega karena mendapatkan jawaban, Jerry ingin pulang dan membawa Dr. Warren bersamanya. Di lain waktu, Dave dan John yang sudah curiga datang ke rumah Jerry. Dave melihat sekitar rumah Jerry dan dia menemukan mobil Allison dan Lisa yang disembunyikan di samping rumahnya. Dave pun mencoba masuk ke dalam rumah Jerry. Setelah berhasil membuka pintu, Bosco terlihat keluar dari rumah. Beberapa saat, Dave langsung keluar dari rumah, ketakutan dan langsung muntah karena shock dengan apa yang dilihat di dalam rumah Jerry. Dave pun langsung menyuruh John untuk segera menelpon polisi. Pada malam itu, Jerry kembali ke rumahnya membawa Dr. Warren. Tapi Jerry tidak dapat menemukan Bosco. Dr. Warren ditaruh di atas sofa dengan keadaan terikat agar tidak dapat melarikan diri. Jerry pun keluar dari rumahnya untuk mencari Bosco, tapi tidak menemukannya. Jerry kembali ke apartemennya dan berusaha untuk menenangkan Dr. Warren. Tiba-tiba terdengar suara sirine dari luar rumah Jerry. Ternyata polisi sudah datang dan mengepungnya. Jerry berusaha melarikan diri dengan menggunakan terowongan yang ada di dalam kamar mandinya, meninggalkan Dr. Warren. Pada saat turun ke terowongan itu, Jerry tidak sengaja merusak sebuah pipa gas di dalamnya. Polisi pun masuk ke rumah Jerry dan menemukan Dr. Warren dengan keadaan terikat, tapi tidak terluka. Dr. Warren meminta agar Jerry tidak dibunuh karena ia sebenarnya sakit mental dan tidak berniat jahat. Tapi Pak Polisi berkata, apabila ia bersenjata, maka tidak ada pilihan lain untuk membunuhnya. Apalagi kalau dia berusaha melawan. Gas itu yang sudah memenuhi seluruh apartemen Jerry, dan tiba-tiba ada satu percikan api kecil, seluruh apartemen Jerry meledak. Jerry yang sudah terperangkap di dalam gedung yang terbakar itu, masih saja mendengar suara-suara. I think you're gonna be charbroiled, Jerry. You run. Suara Whiskers menyuruhnya untuk lari dan hidup. No, you stay. You're no good to yourself or anybody else. Tapi di sisi lain, suara Bosco menyuruhnya untuk tetap di situ dan mengakhiri hidupnya. Karena ia sudah banyak berbuat jahat. Dan apabila dia lari, dia juga pasti nanti tertangkap. Jerry yang selama ini mendengar Tuan Whiskers, akhirnya mendengarkan Bosco. Karena Jerry dari dalam hati nuraninya bukanlah seorang yang jahat. Hanya saja, ia sering kebingungan dan tak tahu harus berbuat apa. Dengan itu, berakhir sudah alur cerita film The Voices. Cerita ini sangat bagus ya guys. Banyak menyinggung masalah sosial seperti KDRT dan penyakit mental. Terima kasih karena sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe dan ikon lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys.